Hai adik-adik, shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap adik-adik selalu sehat dan selalu bersuka cita. Nah, pada pagi hari ini Kak Sigit senang sekali dapat berjumpa dengan adik-adik dalam ibadah hari Minggu PA. Karena Kak Sigit bisa menemani adik-adik dalam bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita menyanyi dari terbit matahari. Nah, adik-adik, sudah kita memuji Tuhan, maka saatnya kita berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah PA hari ini. Nah, Kak Sigit akan pimpin doanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau telah menolong kami, anak-anak-Mu, sepanjang malam hingga pagi hari ini. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau ibadah, kiranya Tuhan menuntun kami, menolong kami, sehingga kami dapat beribadah dengan baik, dan mampukan kami ya Bapa untuk mengerti akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami kakak layan, agar kami dapat membimbing adik-adik dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik ingat enggak bahwa Tuhan itu sangat baik kepada adik-adik. Dia menolong adik-adik, mengasihi adik-adik, sehingga adik-adik sampai saat ini selalu sehat, selalu dapat bersuka cita. Karena siapa? Karena pertolongan Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan nyanyikan lagu lagi, yaitu Tuhan Yesus Baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru ramah.
Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, mohon pertolongan Tuhan dan Roh Kudus-Nya agar kita semua dipimpin sama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, kalau sebentar lagi kami semua mau belajar tentang firman-Mu, kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar apa yang kami pelajari bersama dengan adik-adik dapat kami terima dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan kita hari ini diambil dari kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Nah, adik-adik baca dulu Alkitabnya, Kak Sigit tunggu.
Adik-adik sudah baca ya dari kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, adik-adik pasti tahu siapa sih tokoh yang ada dalam Alkitab ini? Iya, namanya Nabi Hosea. Dia adalah salah satu dari 12 nabi kecil yang ada di Perjanjian Lama. Adik-adik, Kak Sigit mau sebutkan 12 nabi kecil itu. Yang pertama adalah Hosea, kedua Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya. Nah, ini nabi-nabi nabi kecil sebelum di masa pembuangan. Nabi-nabi kecil setelah masa pembuangan ada 3, yaitu Hagai, Zakaria, dan nabi yang terakhir yaitu Maleaki. Nah, adik-adik, kitab Hosea ini berisi tentang peringatan dan kasih Tuhan terhadap bangsa Israel. Adik-adik tahu kan bahwa pada zaman nabi-nabi kecil ini bangsa Israel dalam kondisi yang sangat bobrok, yaitu dia sudah tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi ada di sana yaitu mereka menyembah berhala. Jadi di sana itu banyak sekali kebohongan, pembunuhan, persekongkolan iman yang jahat. Jadi imam itu tidak melayani Tuhan, tetapi membuat untuk kepentingan diri sendiri, perzinahan, pemabukan, dan yang lain-lain. Nah, disitulah Nabi Hosea muncul. Adik-adik tahu enggak Nabi Hosea ini apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah tukang roti. Hosea sendiri itu artinya adalah keselamatan dari Tuhan. Itu arti nama Hosea. Nabi Hosea ini dikirim pada Israel Utara, yaitu pada zamannya Raja Yerobeam II, Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Pada zaman itu, Nabi Hosea ini bernubuat bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel jika bangsa Israel tidak mau bertobat. Kenapa harus dihukum? Karena memang bangsa Israel ini pada waktu itu bobrok sekali, seperti Kak Sigit bilang tadi di depan. Nah, pada pasal 2, Nabi Hosea juga menegaskan bahwa hanya Tuhan saja yang dapat memulihkan kehidupan bangsa Israel, dengan syarat yaitu bahwa bangsa Israel mau bertobat, adik-adik. Tahu nggak arti bertobat itu, adik-adik? Bertobat itu berhenti berbuat jahat dan kembali kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, Tuhan itu sayang sekali kepada bangsa Israel, sayang sekali kepada anak-anaknya, sayang sekali kepada adik-adik. Makanya jika bangsa Israel mau bertobat dan hidup dengan Tuhan, maka Allah akan memberikan berkatnya kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel akan mendapatkan sesuatu seperti ketika panas bertahun-tahun tiba-tiba hujan datang, memberikan kelegaan kepada bangsa Israel. Adik-adik, ingat gak pertobatan sejati? Di Alkitab diceritakan ada 3 pertobatan yang sejati, yaitu pertama Paulus. Dulu namanya Saulus. Dia bertobat dari membenci Tuhan, dia menjadi pengabar Injil, menjadi anak Tuhan. Dia memberitakan Injil ke seluruh Asia Kecil. Nah, yang kedua, ingat gak adik-adik cerita tentang anak yang hilang? Dia anak orang kaya, mempunyai 2 orang anak. Yang bungsu ini meminta bagiannya, lalu bagiannya dijual semua. Dia pergi ke suatu negeri dan di sana hidup berfoya-foya, melakukan pemabukan, perzinahan. Akhirnya dia hartanya habis dan dia melarat. Dia akhirnya bekerja ikut orang. Dia merasakan sengsaranya. Akhirnya dia berpikir bahwa pada waktu ikut ayahnya dia melihat bagai-bagainya enak-enak semua. Nah, akhirnya dia pulang kembali ke ayahnya dan mohon ampun ke ayahnya. Ayahnya menerima dia kembali dengan sukacita. Nah, demikian juga adik-adik ingat enggak
pertobatan satu orang penjahat. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, di samping kiri kanannya ada 2 orang penjahat. Yang satu menghina Tuhan Yesus, yang satunya lagi dia bertobat dan dia bilang kepada Tuhan Yesus begini, Yesus, ingatlah akan aku jika engkau kembali lagi. Nah, apa kata Tuhan Yesus pada waktu itu? Jika dia merespon pertobatan seseorang, dia langsung, engkau pada saat ini akan bersamaku di sorga. Itulah respon Tuhan Yesus begitu cepat kalau dia melihat suatu pertobatan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mengenai Nabi Hosea, dia bernubuat tentang Allah yang akan menghukum bangsa Israel, tapi juga mengasihi. Nah, adik-adik, ada ilustrasi dari Kak Sigit kepada adik-adik, yaitu pernahkah adik-adik dimarahi oleh ibu atau ayah adik-adik karena adik-adik melakukan kesalahan? Pernah enggak? Nah, saya rasa Kak Sigit pernah melakukan kesalahan itu dan dimarahi oleh ayah dan ibunya Kak Sigit. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayah ibu itu memarahi adik-adik itu bukan karena benci, tetapi ayah dan ibu adik-adik memarahi adik-adik karena melakukan kesalahan itu karena sayang kepada adik-adik dan memberikan peringatan kepada adik. Supaya apa? Supaya adik-adik tidak melakukan kesalahan lagi. Misalnya nih, adik-adik bermain bola di rumah dan memecahkan kaca, ya kan? Orang tua pasti marah. Maksudnya orang tua marah itu bukan karena dia benci pada adik, tapi dia sayang. Kenapa? Ya, supaya kalau adik-adik bermain lagi, pecahan kaca itu tidak mengenai kaki adik-adik. Misalnya lagi, adik-adik tidak mengerjakan PR. Nah, orang tua pasti marah. Kenapa? Kalau adik-adik tidak mengerjakan PR, pasti tidak akan mendapat nilai. Nah, orang tua tidak ingin seperti itu. Orang tua ingin bahwa adik-adik itu mau rajin dan pasti akan mendapatkan nilai yang baik. Nah, adik-adik, jadi seperti dalam kitab Hosea, bahwa Tuhan itu menghukum bangsa Israel itu bukan karena benci kepada bangsa Israel, tapi karena sayang. Demikian juga kepada adik-adik. Tuhan sayang kepada adik-adik. Jika Tuhan melihat adik-adik melakukan kesalahan, baik itu melalui orang tua, baik itu melalui kakak layan, pasti akan menegur adik-adik. Bukan karena benci, tapi karena sayang, ya kan? Jika adik-adik bertobat dan tidak ada melakukan kesalahan lagi, respon Tuhan akan sangat cepat sekali. Seperti ingat tadi, waktu Tuhan Yesus merespon penjahat itu, bertobat langsung dia mendapatkan surga. Nah, demikian juga adik-adik. Respon orang tua kepada adik-adik, respon Tuhan kepada adik-adik, pasti responnya sangat baik sekali dan sangat cepat. Dan adik-adik akan dibimbing sama Tuhan melalui orang tua adik-adik, dan adik-adik akan mendapatkan berkat. Dan kalau masalah karena belajar daring sekarang ini, nah, adik-adik harus ikuti orang tua. Kenapa? Supaya adik-adik mendapatkan nilai yang bagus dan akan naik kelas, ya kan? Adik-adik yang terkait dengan Tuhan Yesus, dengan melakukan ibadah PA ini, adik-adik dapat mengenal Allah dengan baik, bahwa Allah itu sangat sayang kepada adik-adik dan anak-anaknya. Nah, jika adik-adik mau bersungguh-sungguh, mau berbalik secara total dan mau mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar saja, pasti adik-adik akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya kan? Nah, adik-adik mengenai pengalaman perjumpaan dengan Tuhan merupakan sebuah pengalaman yang sangat indah dan berharga dalam kehidupan adik-adik dan kakak-kakak. Adik-adik tahu nggak bahwa pada tanggal 12 Oktober nanti merupakan hari ulang tahun pelayanan kategorial persekutuan kaum lanjut usia, yaitu mungkin opa, oma. Nah, adik-adik dapat bertanya kepada opa, oma bahwa mereka telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan Tuhan sangat menyayangi opa dan oma. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, opa, oma pun akan menyayangi adik-adik. Nah, itu adik-adik, firman Tuhan hari ini bahwa
jika Tuhan menghukum bangsa atau menghukum adik-adik bukan karena Tuhan benci, tetapi karena Tuhan sayang kepada adik. Demikian juga orang tua. Jika orang tua menghukum adik-adik dan memarahi adik-adik bukan karena orang tua tidak sayang kepada adik-adik, tetapi karena orang tua terlalu sangat-sangat sayang kepada adik-adik. Makanya dia menghukum dan memarahi adik-adik supaya adik-adik berjalan kepada jalan yang benar dan tidak melakukan kesalahan lagi. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengamini firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Mohon pertolongan Roh Kudus agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dan dapat melakukan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa dan adik-adik mengikuti dengan doa di rumah masing-masing. Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami bersama adik-adik layan untuk dapat mengerti, teristimewa ya Tuhan, menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami menyerahkan hidup kami hanya dipimpin oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, untuk selanjutnya kita akan melihat apa sih kreativitas yang akan adik-adik lakukan di dalam satu minggu ini. Dan kakak kita harapkan adik-adik mau membuat dan melakukan kreativitasnya. King Kong badannya besar.
Ya, tidak terasa ya adik, ibadah kita sudah berakhir. Kak Sigit berpesan, adik-adik tetap menjaga kesehatan, tetap bersuka cita, dan tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.